Sebenarnya pesan ke orang tua aku tinggal satu sih, tinggal mama aja, ayah udah nggak ada. Tapi bagiku ayahku masih tetap hidup sih di sini. Kalau dia ada mungkin nggak bakalan dikasih, karena dia yang paling sayang kali sama anak-anaknya tuh. Dia sebenarnya yang nggak boleh anaknya tuh jauh-jauh dari dia. Harus semuanya ada di dekat dia, bisa dilihat dia. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. Awalnya sebenarnya aku kayak takut, nggak percaya gitu kan, soalnya kan ini ke Eropa kan ya, bukan main-main, ke Eropa, jauh ngelewatin beberapa benua itu kan. Jadi untuk meyakinkan itu aku butuh sampai 2 tahun loh Mbak, untuk mantep ikut IAIJ dan mendapatkan restu orang tua juga sampai 2 tahun tuh prosesnya, jadi nggak sebentar tuh mikirnya. Well, I guess that was true. Bilang ke diri aku kalau misalnya nanti suatu saat aku entah patah semangat, hilang arah gitu ya kan, cuma mau bilang manjadda wajadda, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jadi apapun keinginan kamu, cita-cita kamu yang bisa buat kamu tuh bahagia, harus dikejar, harus diwujudkan, dan harus yakin kalau kamu bisa mencapainya. Karena nggak ada yang mungkin kalau diimbangin dengan usaha dan doa. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Halo kawannya IJ, balik lagi sama aku Minje di sini. Dan seperti biasa, kalau kita udah di bandara, artinya kita mau nganterin peserta. Yeay, biar lebih akrab nih, yuk kita kenalan dulu ya sama pesertanya. Mungkin kakak boleh perkenalan diri, ceritakan diri kakak ya, nama dan asalnya. Halo kawannya IJ, kenalin nama aku Samsinar dari Medan, dan aku ambil program Ausbildung. Periode kapan kak? Agustus 2022. Berarti hampir setahun Iya, ya? kurang 5 hari lagi genap setahun di IJ. Udah mission komplit sebelum setahun ya? Iya, bawah bener. setahun ya. Oke. Alhamdulillah lah. Kak Samsi ambil Ausbildung bidang apa nih kak? Koki. Koki di Iya, mana? di Bayern Munchen. Kemarin seangkatan kakak udah duluan Iya, ya, udah pada kesana. duluan, semua orang tuh berangkat, tinggal aku. Tapi sekarang udah berangkat juga Iya, akhirnya. alhamdulillah menyusul. akhirnya menyusul. Nanti ketemu lagi di sana. Iya. Oke Kak Samsi, mungkin pertama nih aku langsung pengen tahu Kak Samsi dari awalnya tuh gimana sih backgroundnya sampai akhirnya di titik yang sekarang ini, kan pasti ada perjalanan panjang di belakangnya. Mungkin boleh ceritain nggak backgroundnya Kak Samsi dulu? Backgroundnya ya. Sebenarnya agak malu sih ya aku nyeritainnya, karena ceritanya memang memalukan. Dramatik. Iya, drama banget. Jadi awal mulanya itu sebenarnya aku karena batal nikah. Batal nikahnya tuh penyebabnya ini yang buat memalukan, makanya aku nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi mantan aku tuh gay, dia homo. Jadi otomatis kan pasti trauma kan ya, udah batal nikah, terus mantannya tuh kayak gitu ya kan. Jadi aku trauma dan jadi gimana ya, kayak patah semangat gitu, kayak kenapa kok takdirnya sebegini menyakitkan gitu. Aku salah apa kok bisa harus menerima cobaan yang kayak gini. Karena batal nikah aja tuh kan udah sakit kan Mbak kan, apalagi ini karena Tahu dia fakta tuh ini.
fakta kalau yang sebenarnya dia tuh kayak gitu, tapi alhamdulillahnya aku nggak sampai jadi nikah sama dia. Jadi ya itu Allah masih sayang sama aku diselamatkan dari orang yang kayak gitu. Udah berapa lama pacaran? 5 tahun. Iya, aku dibohongin selama 5 tahun. Bodoh kali ya kan. Jadi karena itu aku trauma, terus kebetulan pulanya lagi itu satu kampung kan ya. Jadi kan otomatis gimana ya, satu kampung, habis itu kerjaan juga di situ kan, cemoohan orang kampung, habis itu dengar pertanyaan kapan lagi itu makin buat kayak tertekan gitu kan. Sebenarnya aku nggak mau mikirin, aku bodo amat gitu kan, cuman kan ya sedikit banyaknya pasti itu ngaruh kan ke orang tua aku, ke keluarga aku, jadi ke orang tua kan otomatis jadi ke akunya juga, jadi kasihan gitu lihat mama sama ayahku kayak dipojokin, padahal orang-orang kampung tuh nggak tahu penyebabnya apa. Aku nggak mau cerita karena ya kasihan juga ya kan, itu aib orang nggak boleh diceritain, kasihan. Ya udah, jadi kami jaga rahasia itu, tapi ya namanya mulut orang kampung tau lah ya. Jadi ya udah, jadi aku bodo amat, tetap kerja kayak biasanya sampai aku stuck gitu, karena di kerjaan aku juga jenjang karirnya juga gitu-gitu aja, monoton. Bangun pagi kerja, pulang kerja, makan tidur, bangun pagi kerja, pulang makan tidur, gitu-gitu aja, nggak ada gimana ya, nggak kayak hidup nggak ada makna, ngerti nggak sih? Ya kan, kayak udah nggak semangat, cuman gitu aja, kayak cuman sekedar hidup nunggu mati. Terus di proses galau-galaunya itu kan main-main HP tuh di kamar sendirian, lihat-lihat IG story. Terus itulah tiba-tiba muncul tuh si YIJ, iklan YIJ di story IG aku. Jadi ya udah, aku klik, ngepoin YIJ itu apa, program-programnya gimana. Terus lihat juga testimoninya juga kan, udah banyak yang berangkat. Awalnya sebenarnya aku kayak takut, nggak percaya gitu kan, soalnya kan ini ke Eropa kan ya, bukan main-main ke Eropa, jauh ngelewatin berapa benua itu kan. Jadi untuk meyakinkan itu aku butuh sampai 2 tahun loh Mbak, untuk mantep ikut YIJ dan mendapatkan restu orang tua juga sampai 2 tahun tuh prosesnya. Jadi nggak sebentar tuh mikirnya untuk bener-bener mau ngambil jalan ini, yang aku pikir ya insya Allah mudah-mudahan terbaik untuk masa depan aku. Jadi gitulah ceritanya sampai aku menemukan YIJ dan ikut kelas, ujian, alhamdulillah semua prosesnya lancar sampai akhirnya aku bisa di sini. Bentar lagi berangkat ya. Bentar lagi tinggal menghitung jam Iya. ya. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Tadi Kak Samsi bilang Kak Samsi tinggalnya di kampung, keadaan kampung yang suka mencemooh. Emang kampungnya tuh di mana sih dan seperti apa keadaan kampungnya? Di Pangkalan Susu. Oh gitu. Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, Medan. Oke. Emang kenapa dengan kampung Kak Samsi itu, apa emang susah Kak punya mimpi untuk keluar negeri? Ya namanya di kampung-kampung tuh kan informasi kayak untuk keluar negeri, apalagi ke Eropa kan ya. Kalau ke Malaysia itu kan udah biasa kan. Kalau ke Eropa kayak ke Jerman, ke Prancis, ke Belanda itu jarang, nggak ada dengar. Kalau untuk di kampung aku ya. Susah informasinya. Iya, susah informasinya. Oke. Terus itu tadi juga terhalang restu orang tua selama 2 tahun sebelumnya ya. Itu emang kenapa kalau dari orang tua? Ya karena kan aku anak cewek ya kan. Habis itu berapa bersaudara Kak? Sebenarnya 6 tapi udah meninggal 2. Jadi tinggal berempat. Jadinya aku jadi anak ketiga lah gitu di keluarga. Nggak direstuinya itu kan, namanya orang tua kan pasti sayang sama anaknya. Apalagi sayangnya beda-beda ya. Sayangnya beda-beda ya kan. Tipikal orang tua aku tuh dia sayang sama anaknya tuh harus bisa dilihat dia, dipantau dia. Jadi anak tuh nggak boleh kemana-mana. Sampai dulu aja pas waktu aku tamat kuliah, pengen kerja di Medan kan, jarak kampung aku Pangkalan Susu ke Medan kan 3 jaman kan. Agak jauh. Mau kerja di Medan aja tuh nggak dikasih sama ayah aku, nggak boleh. Medan tuh keras, nanti banyak orang jahatnya gitu ya kan.
udah kerja di sini aja gitu, ayah bukain usaha katanya. Tapi aku nggak mau, dan untungnya alhamdulillahnya diterima di Alfamart. Jadi kan Alfamart kan tuh banyak cabangnya di mana-mana, ada juga di Pangkalan Susu. Alhamdulillahnya aku diterima di Alfamart di cabang Pangkalan Susu, makanya aku tetap bisa kerja di kampung. Di situ selama 6 tahun. Makanya sampai akhirnya stuck, terus minta restu orang tua tuh kan nggak dikasih karena nggak mau anaknya tuh kemana-mana ya kan, jauh ke Medan aja nggak dikasih, apalagi ini mau ke Jerman. Jauh kali, jadi ya susah dapetin restunya. Sampai kemarin itu aku nangis-nangis, terus aku bilang sama mama aku ya kan, sampai masukin quote-nya Khalil Gibran yang di 5 cm. Mak, tahu nggak mak, anakmu tuh bukan anakmu, dia adalah anak sang pemilik hidup. Tiap anak tuh kan punya jalannya masing-masing kan ya. Orang tua tuh cuman kayak bisa nasihatin, ngebimbing gitu kan, tapi dia nggak bisa, oh kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, nggak bisa. Dia tuh kan punya keinginannya sendiri, punya mimpinya sendiri, cita-citanya sendiri ya kan. Dan untuk bisa meraih itu tuh kan nggak mudah, dan nggak bisa kita stuck di satu tempat, kita harus cari pengalaman itu di luar. Makanya itulah aku coba kasih pengertian itu ke mama sama ayah aku. Jadi alhamdulillah akhirnya orang tua mengerti dan merestui. Akhirnya daftar di Iya, IJ. daftar di IJ. Oke. Apalagi susahnya Kak Samsi sebagai seorang Kak Samsi yang punya mimpi buat ke Jerman? Susahnya kemarin tuh kendalanya di ujian. Ujian lesson Jadi tuh. ini udah daftar di IJ, udah pikirnya Kak Samsi akan lancar gitu ya? Sebenarnya awalnya sempat nggak ini juga sih, kayak suatu keajaiban juga gitu. Karena kemarin tuh kan sempat aku pas waktu di awal A1 tuh kan nilai aku jelek banget tuh Mbak, merah semua, cuman satu atau dua gitu yang lulus, yang lainnya merah semua. Sampai kemarin tuh aku disuruh sama Pro Erlin, disaranin suruh turun kelas, ngulang lagi. Tapi alhamdulillahnya Pro Erlin tuh nggak mengharuskan, ada yang diharuskan, ada yang bisa milih. Alhamdulillahnya aku bisa milih gitu kan. Cuman disaraninnya itu sama dia harus turun, harus ngulang. Tapi diserahin lagi ke aku karena boleh milih tuh kan mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya lanjut dengan konsekuensi, nanti di A2 nilai aku harus lebih tinggi. Kalau misalnya ada yang rendah, tuh aku harus turun lagi, balik awal lagi gitu. Jadi lebih lama jangka waktu aku belajarnya karena harus ngulang lagi dari awal kan. Nah, ya udah, jadi karena aku udah dikasih kesempatan itu sama Farah Elin, jadi aku manfaatin dengan sebaik-baiknya. Ya udah, jadi aku belajarnya lebih giat ya kan. Yang tadinya PR ngerjain WordChat cuman bab 1, aku udah ngerjain itu sampai bab 5, bab 6 gitu. Ya. Jadi kan kita harus ada usaha yang lebih lah ya kan, Mbak. Belajarnya udah 2-3 langkah duluan ya, lebih ini lagi ditingkatkan lagi belajarnya. Terus ujian, alhamdulillahnya nggak nyangka banget Mbak, lulus 3 modul tuh pertama kali ujian. Langsung 3 modul itu aku nangis sampai kayak nggak percaya ini beneran ini 3 modul gitu ya kan. Ya walaupun nilainya pas-pasan, yang penting kan alhamdulillah lulus ya kan. Lulus 3 modul, dan itulah kendalanya tinggal di 1 modul lagi. Nah ternyata di 1 modul itu yang agak bandel sampai berapa kali ke ujian keempatnya aku baru modul lulus. Apa ini? Lesson. Reading ya? Iya, reading. Tapi pas waktu udah pengumumannya malah lesson yang nilai paling tinggi daripada yang lain. Jadi pas waktu lihat raport sertifikat bahasa, yang lessonnya itulah yang buat jadi mempercantik nilainya. Oke. Tapi menurut aku itu adalah buah kerja keras Kak Samsi ya. Aku adalah saksi mata sendiri dari Kak Samsi yang belajar tuh. Aku sampai merinding juga sih. Aku ngerti gitu Kak Samsi reportnya kadang-kadang, wah ini Kak Samsi ini susah di kantor gitu kan. Susah gitu, nilainya banyak yang merah. Tapi di kamar aku tuh satu mes ya sama Kak Samsi, dan satu kamar juga kebetulan. Itu aku benar-benar jadi saksi matanya Kak Samsi tuh belajar dari pagi sampai pagi. Aku belum tidur, terus udah tidur Kak Samsi tuh masih bangun. Aku belum bangun, Kak Samsi udah bangun.
Dan hari Minggu yang teman-teman bilang itu belajar hari Minggu di mes itu haram ya. Kak Samsi itu belajar buka buku, wow. Iya. Tapi itu buah sih, buah dari kerja keras Kak Samsi itu luar biasa. Karena kan nggak ada yang mudah kalau untuk meraih apa yang kita mau tuh ya kan. Dibilang apa? Kalau sukses itu mudah ya semua orang sukses ya kan. Harus ada effort usaha yang lebih keras lagi untuk bisa mewujudkan itu. Iya betul. Orang-orang yang sukses tuh adalah orang-orang pilihan ya. Iya. Yang mau berusaha lebih. Yang mau berusaha lebih. So, buat teman-teman kawan YJ yang masih belajar juga, yang dia ngerasa insecure dengan bahasanya, yang mungkin A1-nya juga udah struggling, apa yang mau Kak Samsi sampaikan juga ke teman-teman? Ini sih jangan patah semangat sih intinya. Karena kalau kita udah nggak semangat, ya udah mau ngapa-ngapain pun udah males ya kan. Yang paling penting tuh semangat tuh harus dijaga. Kalau kita semangat, motivasi kita kuat. Habis itu diimbangin juga dengan doa, karena orang yang berusaha aja tanpa doa kan itu sombong kan ya. Karena semua apa yang terjadi di diri kita tuh kan atas izin Allah. Jadi dia yang menguasai semuanya, dia yang bisa mengabulkan apapun yang diminta sama hambanya. Jadi selain kita usaha yang giat, yang lebih keras, diimbangin juga dengan doa. Insya Allah mudah-mudahan semuanya tercapai. Oke, tapi kalau boleh aku tanya, dulu Kak Samsi pernah nggak sih ada di momen yang patah semangat dan pengen nyerah gitu rasanya? Ya itu pas waktu ujian di lesson itu, sampai aku ngambil 4 berturut-turut kan Mbak. Seharusnya kan kalau kita normalnya kan ngambil 1, nunggu pengumuman, nanti kalau nggak lulus daftar lagi ya kan. Bertahap gitu kan. Aku kemarin langsung ngambil di 1 bulan tuh langsung ambil 4 tanggal itu di lesson semua. Ngambil jadwal ujiannya. Jadwal ujiannya. Khusus di lesson aja. Untuk ngejar itu tadi kan aku udah dikejar kontrak juga kan ya. Jadi udah di pas waktu nggak lulus yang pengumuman ketiga itu aku sampai ini ngomong sama Allah. Ya Allah kok susah kali gitu ya kan. Aku mohon kali ini kabulin mimpi aku untuk bisa membuat hidupku lebih baik dari sebelumnya. Bener-bener tuh aku kayak apa, curhat gitu, deep talk curhat gitu sama Allah, bener-bener aku mau memperbaiki hidup aku biar mau nyembuhin yang luka aku yang kemarin itu loh Mbak. Supaya nanti aku balik ke kampung tuh lebih baik dari yang sekarang gitu. Membuktikan juga ke orang tua ya. Iya. Kak Samsi sudah dikasih kepercayaan, kasih izin ke sini. Kalau harus Udah nggak boleh nangis. nggak apa-apa. Nggak mau menangis. Mau ambil tisu dulu kali? Enggak aja. Minum aja. Minum ya. Kemarin udah perpisahan juga ya sama orang tua ya? Udah, karena kan emang nggak dianterin kan jauh kan ya, jadi ya udah dari rumah aja. Tapi orang-orang kampung situ nggak ada yang tahu kalau aku mau berangkat ke Jerman. Jadi orang tuh taunya aku kerja di Jakarta. Oh gitu, sampai sekarang? Iya, karena udah aku pesanin sama mama sama keluarga aku, jangan ada yang ngasih tahu gitu. Aku nggak mau. Karena alasan? Ya males aja, biarin aja lah orang tuh taunya aku kerja di Jakarta. Nanti pas waktu udah di Jermannya baru ini. Ketika udah dapat gaji lah ya di sana, ya udah di sana stable gitu kan. Baru boleh kasih cerita ke orang-orang gitu. Kalau sekarang ya namanya proses usaha kan orang nggak perlu tahu lah sakit-sakitnya. Oke. Jadi sekarang tadi Kak Samsi kan cerita hidup udah ada tujuan gitu Iya, kayak tinggal nunggu mati aja, nggak ada semangat lagi. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang lebih optimis. Sekarang aku kayak lebih percaya, oh ternyata bener tuh ya, indah pada waktunya itu memang bener-beneran ada. Setelah ujian lessonnya lulus itu gimana Iya. momennya Kak? Itu pas waktu kemarin yang pas nggak lulus,
Karena kan udah keempat kali tuh kan ya. Jadi kayak udah biasa aja nggak lulus, tiba udah lulus malah nangis. Seharusnya kan lulus tuh seneng-seneng gembira ya kan, malah di lulusnya tuh aku nangis terharu gitu. Akhirnya wah ini akhir dari perjuangan aku akhirnya terbayar gitu. Jadi lega. Langsung telepon tuh Mbak. Iya, langsung telepon mama ngabarin akhirnya lulus. Dan Oke. dan doa orang tua juga itu pengaruh besar sih Mbak. Karena kalau nggak restu orang itu, tanpa doa orang itu susah. Sekarang Kak Samsi udah di sini, udah mau tinggal ngitung jam, udah Ya. mau sampai ke Jerman lagi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Safe flight juga. Iya. Ada pesan nggak buat orang tua? Aduh, mau pesan ke orang tua sih. Sebenarnya pesan ke orang tua aku tinggal satu sih. Tinggal mama aja. Ayah udah nggak ada. Aduh, aku nggak mau nangis loh, Mbak. Maaf ya Kak. Bahas orang tua kan aku jadi sedih. Oke, jadi mama sangat, ibu Iya, panggilnya apa? mama. Mama sangat berjasa ya. Sebenarnya berat lah ninggalin mama sendirian ya kan. Iya, betul. Karena kan ayah udah nggak ada, jadi ya berat kali lah ninggalin mama sendirian sama adik. Tapi untungnya adik aku juga udah besar, udah aku ajarin juga sebelum aku kesini, udah aku ajarin untuk bisa bantuin mama di warung. Udah aku siapin lah adik aku untuk jadi pengganti aku di rumah. Jadi ya mudah-mudahan lah aku di sana bisa sukses dan bisa ngebahagiain mama aku. Amin. Oh, jadi tinggal mama aja. Iya, tinggal mama. Tapi bagiku ayahku masih tetap hidup sih di sini. Kalau dia ada mungkin nggak bakal dikasih, karena dia yang paling sayang kali sama anak-anaknya tuh. Dia sebenarnya yang nggak mau anak-anaknya tuh jauh dari dia. Makanya kakak-kakak aku walaupun udah nikah tuh dibuatin rumahnya di samping rumahnya dia, ya. Nggak boleh anaknya tuh jauh-jauh dari dia. Harus semuanya ada di dekat dia, bisa dilihat dia. Oke. Kalau misalnya Bapak masih ada, apa yang mau Kak Samsi sampaikan? Ya kalau ayah masih ada, Ayah, ini anakmu bisa hidup di Jakarta dan insya Allah bisa hidup juga di Jerman ya. ya minta doa restunya aja paling Mbak, untuk diizinin gitu anaknya untuk bisa mewujudkan impiannya, cita-citanya. Karena anak tuh nggak bakalan bisa jadi apa-apa kalau nggak kemana-mana, ya kan. Di zona nyaman itu. Iya, orang tua kalau takut anaknya tuh kenapa-kenapa, anaknya tuh nggak bakalan jadi apa-apa, ya kan. Karena kan untuk bisa sukses, untuk bisa hidup yang lebih baik, untuk bisa berhasil itu kan pasti perjuangannya kan berat, banyak tantangan, banyak halangannya. Pasti kita ngalamin yang namanya kecewa, sedih, jatuh bangunnya itu kan pasti sakitnya pasti dialamin, harus dialamin itu kalau untuk proses meraih cita-cita, mewujudkan mimpi. Cuman kan namanya orang tua tadi kan karena sayang kan, takut anaknya sedih, takut anaknya terluka. Cuman ya itu tadi harus direlakan lah buat orang tua di luar sana juga. Kalau anaknya punya mimpi, punya cita-cita, Kasih kesempatan. iya kasih kesempatan, kasih kepercayaan sama dia. Oke. Tadi pesannya belum nih sama mama di rumah dan adiknya gimana? Ya aku kalau dibahas saya masih kayak sakit gitu, walaupun udah 2 tahun tapi tetap aja kayak Iya. 2
tahun itu memang belum lama Kak. Iya, Itu baru. karena memang sesayang itu dia sama anak-anaknya. Ya buat pesan untuk mama sama adik aku di rumah. Ya mohon doanya, mudah-mudahan adik nanti di Jermannya bisa semua urusannya lancar, bisa sukses, bisa ketemu jodoh di sana. Jodoh yang terbaik Iya, ya. yang nggak kayak kemarin lagi ya kan. Kalau bisa orang Jermannya langsung. Amin. 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 Mau Mohon jodoh. doanya. Mau jodoh di sana, terus bisa sukses dan pulang buat bangga orang tua. Dan mudah-mudahan mama di rumah sehat-sehat, terus doain adik supaya bisa mewujudkan semua impian cita-cita adik di Jerman nanti. Amin. Mohon doanya juga ya buat kawannya EJ biar kita orang yang sama-sama mau berjuang ya bisa sukses bareng-bareng Ya, ya. amin, amin. Oke, emang sebenarnya aku penasaran sih, impian Kak Samsi itu apa sih sebenarnya? Tujuan, cita-cita yang dari tadi Kak Samsi ingin capai di Jerman itu apa? Iya, sebenarnya awalnya kan nggak tahu cita-cita itu apa, tapi semenjak kemarin itu di rumah aku masak terus mama aku kayak kakak aku bilangin enak gitu ya kan, terus orang tuh jadi seneng, jadi makanan tuh bisa kayak buat orang itu seneng lah gitu. Kalau ngebahagiain orang kan kita juga bahagia kan ya. Jadi ya udah aku jadi pengen jadi chef, bisa kerja profesional di bagian kuliner. Karena lihat kayak Chef Juna, Chef Renata, kayaknya seru asik gitu kerja jadi chef tapi ya kayak kan. main gitu ya, berkarya gitu. Kerjanya itu kerja sambil ada seninya. Beda kalau masak-masak di rumah ya. Kalau masak di rumah ya udah sekedar masak untuk dimakan. Kalau ini kan kita masaknya tuh untuk presentasi, untuk dinikmatin orang, nggak cuma sekedar rasa tapi looknya juga, komposisi, gizi, bahan-bahannya juga itu kan diperhatiin, dan itu nggak bisa kita dapatin cuman sekedar masak-masak di rumah kayak ibu rumah tangga gitu doang kan. Itu kan harus ada sekolahnya. Makanya itu aku mau ngambil program ini, sekolah di Jerman ini, supaya aku bisa dapetin ilmu itu, Ilmu sekaligus pengalaman. sekaligus banyak nih sekaligus Iya, ya. banyak. Ada gajinya juga ya, bisa Banyak plus-plusnya. bantuin orang tua Iya. juga, keluar dari Zona zona nyaman. dan zona yang nggak nyaman juga ya sebenarnya di Iya, kampung ya. benar banget. Jadi ada tujuan lagi ya Iya. sekarang ya. Biar punya kehidupan yang lebih baik. Oke, mungkin boleh diceritain juga waktu Kak Samsi belajar itu gimana sih? Pembelajaran di IJ itu kayak gimana sih Kak? Kalau di mata Kak Samsi nih. Pembelajarannya seru sih menurut aku, nggak monoton di belajar aja. Memang tugasnya banyak, PR-nya banyak ya, itu harus, karena kalau nggak ada PR biasanya nggak belajar ya kan. Kalau nggak ada PS leha-leha. Tapi ini PR-nya banyak tapi diimbangin dengan kegiatan di kelasnya itu menyenangkan. Frau aku kan Frau Dita sama Frau Nurul kan ya. Nah orang tuh ngajarinnya sambil ada game-gamenya gitu. Kuis-kuis. Iya, kuis-kuis. Jadi aku paling suka itu kuis WhatsApp. Kuis WhatsApp nanti kita disuruh ngapalin WhatsApp kan. Jadi nanti Frau tuh nyebutin, kita rebut-rebutan. Nah, itu yang serunya tuh di rebut-rebutannya itu. Nanti yang kalah dapat hukuman gitu. Itu serunya sih, banyak game-gamenya juga. Jadi nggak monoton belajarnya. Oke. Kan belajarnya cepet nih. Iya, satu hari satu bab. Nah, gimana kalau Kak Samsi? Itu menguntungkan nggak sih sebenarnya? Ya gimana ya, kita kan dikejar waktu juga kan ya. Jadi ya udah, harus bisa kita imbangin.
sevisi juga ya sama Kak Samsi yang Iya. mau belajar cepat, berangkat cepat juga ya. Ya, selain belajar di kelas, pas waktu pulang kita belajar Belajar lagi lagi. untuk bisa ngikutin itu. Sampai malam ya. Iya, Sampai sampai pagi pagi sih. juga malahan kalau bisa. Kalau belum siap juga PR-nya kan harus sampai pagi lah. Oke, terus Kak Samsi kan tinggal di mes juga. Iya. Gimana mesnya menurut Kak Samsi itu buat Kak Samsi yang datang dari luar Jakarta? Gimana komentar soal mesnya? Mes tuh ngebantu banget sih, sangat membantu bagi orang-orang yang di luar Jawa kayak aku dari Medan kan ya. Kalau misalnya nggak ada mes kan otomatis nambah lagi biaya hidupnya untuk bayar kontrakan, bayar kos-kosan. Tapi karena adanya mes tuh jadi ngebantu banget untuk anak yang dari luar kota bisa belajarnya lebih fokus, jadi nggak mikirin untuk biaya aduh bulan nih belum bayar kos gitu. Kalau di sana kan ya udah fokus belajar aja. Jadi ngebantu Dan banget. kelas dan kamarnya itu dekat ya. Iya dekat, iya aksesnya juga mudah. Jadi kalau misalnya ada barang ketinggalan gitu, ya udah tinggal cus sampai lari ke kamar karena dekat antara kelas sama kamarnya. Dan Oke. kamar mandinya banyak, jadi nggak usah khawatir telat mandi. Kamar mandinya banyak. Apa yang paling berkesan, momen-momen paling berkesan selama kakak di mes? Momen berkesannya, apa ya? Paling yang paling berkesan di mes ya. Kita mungkin sama teman-temannya. Oh iya, ngobrol-ngobrol sama si ini sih, kayak ngelawak-ngelawak sama si Jen sama si Naila. Itu kan kadang si Yang udah di Jerman ya? Iya, yang udah di Jerman tuh si Naila kan kocak kali itu kan, tuh bocah. Jadi ya paling lawak-lawakan sama dia sama si Jen, momen-momen pas kami lagi belajar, pas kami lagi kayak ada yang patah semangat, yang kecewa gitu. Jadi kami saling menguatkan satu sama lain. Momen itu sih yang makasih banget nih buat YIJ yang selama ini udah ngebantu aku sampai ke proses sekarang nih, tinggal berangkat nih. Itu berkat YIJ, berkat Dari bantuan. jemput ya. Iya, dari jemput, dari awal mula jemput, terus proses belajarnya di kelas, frau-fraunya yang sabar dan baik-baik banget, dan timnya juga yang friendly, ramah-ramah, peduli. Habis itu buat Her Ayung juga kalau ada masalah gitu dia bijaksana lah cepet gitu gercep. Her ini rusak Her, oh iya besok itu suruh datang gitu, cepet lah penanganannya gitu. Jadi terus Fro Ayu juga kalau misalnya kita ada masalah dia suka ngasih kayak motivasi, nasihat gitu. Jadi kalau pas kita lagi patah semangat jadi disadarkan kembali gitu, ayo berjuang, harus berjuang, nggak boleh lemah gitu. Terus sama tim admissionnya juga Mbak Via, Frau Jessica itu sangat ngebantu banget sih. Proses pemberkasan aku nyiapin dokumen-dokumen kan aku nggak ngerti tuh kan ya, banyak kali dokumennya. Yang kemarin aja yang pas visa tuh sampai 19 dokumen. Kan kalau aku sendiri mumet banget. Dan selesainya cepet ya? Iya, alhamdulillah cepet. Jadi semua benar-benar dibantu dan dibimbing dari awal sampai berangkat. Jadi bener itu yang iklannya garansi sampai berangkat tuh bener, aku udah ngebuktiinnya. Sekarang giliran kalian kawan Iya. YIJ. Oke, makasih juga ya Kak Samsi buat pengalamannya, ceritanya, motivasinya juga ya. Dan peninggalan-peninggalan yang ada di mes ya juga. Rice cooker. Ada rice cooker. Buat Enggak. kawan-kawan YIJ yang lainnya yang mau ngemes, nanti ada rice cookernya Kak Samsi nih. Rice cooker warna hitam batik tuh peninggalan Jen, Naila sama Nazwa tuh punya kami berempat tuh, kami sumbangin. Disumbangin di mes, jadi jangan khawatir, lingkungannya juga sangat support Iya, ya. Kalau sangat aku lihat support. dari teman-teman ada yang down, teman yang lainnya tuh yang nge-push gitu, iya, yang motivasiin, saling support. dari Mbak Ayunya juga, dari Hernya, semua lingkungannya itu ngedukung Iya, banget positif ya. banget. Oke, makasih Kak Samsi, semoga Iya. lancar ya Iya. flightnya, nggak ada Amin, kendala. amin. Yang berarti Amin. osdudungnya juga Iya, lancar. amin. Karena nanti kan ada ujian lagi ya di Iya, osdudung ya. benernya ini bukan akhir sih, awal yang Perjalanan baru baru ya. ya. Awal perjalanan baru. Iya. Ketantangan yang lebih sulit lagi Oke. pastinya. Kalau misalnya Kak Samsi 2-3 tahun lagi nonton ini, Kak Samsi yang sekarang mau bilang apa? Aduh. Ini nih.
Sebagai closing statement nih. Bilang apa ya? Bisa lagi down, lagi hilang motivasi lagi. Bilang ke diri aku di 2-3 tahun yang akan datang. Aduh. Nggak apa deh aku nggak kayak kata-katanya. Mungkin ini sih bilang ke diri aku kalau misalnya nanti suatu saat aku entah patah semangat, hilang arah gitu ya kan. Cuma mau bilang manjadda wajadda. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jadi apapun keinginan kamu, cita-cita kamu yang bisa buat kamu tuh bahagia harus dikejar, harus diwujudkan, dan harus yakin kalau kamu bisa mencapainya. Karena nggak ada yang mungkin kalau diimbangin dengan usaha dan doa. Mantap, gitu bilang nggak ada kata-kata gitu. Ya, ingat-ingat lagi orang tua di rumah, adik, kepercayaan yang udah dikasih, semua kesempatannya ya. Oke, terima kasih Kak Samsi sekali lagi ceritanya. Makasih juga buat kawannya IJ yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian juga bisa semakin semangat lagi. Jangan patah semangat dan tetap bersungguh-sungguh tuh kata Kak Samsi ya. Kak Samsi sendiri yang dari nol bisa untuk berangkat ke Jerman. Apalagi mungkin kalian yang dari sekarang pun bisa mulai nyicil belajar ya. Jadi pasti bisa juga. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya di segmen YJ Antar Peserta. Dadah. Bye. Cus. Sampai ketemu di Jerman. Sampai ketemu di Jerman.